Halo teman-teman, salam pembelajar, salam programming. Nah, di sini saya ingin berbagi atau membawakan topik ke sebuah materi yang mana materi ini cukup banyak ditanyakan eh, oleh teman-teman. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah men-share mengenai seni dan juga literasi seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari kita simak yaitu topik yang akan saya bawakan mengenai pemrogramming atau programming dan pemrograman. Nah, apa aja sih yang akan saya share? Oke, mulai dari istilah-istilah keinformatikaan, kemudian apa sih jurusan teknik informatika, dan istilah-istilah programming atau bahasa pemrograman seperti apa, lalu prospek jurusan teknik informatika itu seperti apa sih. Oke, sebelum ke sana seperti biasa saya ingin berbagi ya atau sharing pengalaman mengenai saya dulu memilih jurusan yang saya jalani sekarang, yaitu teknik informatika. Nah, apa sih teknik informatika itu? Oke, jadi awalnya ketika saya kelas 2 SMA sebenarnya saat itu guru BK itu sudah mulai bimbingan konseling, sudah mulai menjuruskan anak-anaknya mau kemana. Nah, waktu itu saya sebenarnya belum kepikiran atau tidak terpikir untuk memasuki atau bahkan belum terlalu mengenal jurusan teknik informatika. Nah, ketika beranjak kelas 3 SMA, akhirnya saya memilih jurusan teknik informatika ini, tentu dengan diskusi atau persetujuan dari orang tua saya sendiri seperti itu. Nah, apa saja sih prospek-prospek dari jurusan teknik informatika? Tentu banyak sekali teman-teman prospek dari jurusan teknik informatika itu. Bahkan dulu waktu pertama kali saya masuk itu, yang saya ketahui atau yang saya pikir teknik informatika itu bakalan belajar melulu mengenai aplikasi, pembuatan aplikasi. Ternyata tidak. Luas sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik atau akan terjun atau sedang atau mungkin menuju akhir seperti saya, semoga teman-teman tetap konsisten dan istiqomah mengenai jurusan yang teman-teman pilih, yaitu di informatika, ataupun teman-teman yang bukan dari latar belakang informatika pun masih ada kesempatan untuk belajar bahasa pemrograman. Nah, apa aja sih istilah-istilah dari teknik informatika? Ada banyak sekali teman-teman. Yang paling familiar yaitu coding. Nah, teman-teman yang penasaran apa itu coding atau teknik pengkodean. Jadi coding adalah implementasi atau kegiatan menerapkan bahasa manusia ke dalam bentuk kode atau bahasa pemrograman komputer. Nah, ada banyak sekali bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk melakukan coding atau teknik pengkodean. Nah, sedikit cerita, bahasa pemrograman yang pertama kali saya pelajari yaitu bahasa Pascal. Saya masih ingat dulu waktu kuliah semester 1,
Walaupun bahasa pemrograman ini tentunya kurang familiar sekarang. Kemudian dari Pascal mulai ke C++, lalu Java, dan hingga yang terkenal sekarang yaitu Python, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi ketika mempelajari suatu bahasa pemrograman, ada beberapa tips nih yang bisa saya istilahnya bagikan atau sharing kepada teman-teman. Nah, diantaranya yang pertama tentu yang paling utama adalah niat dari teman-teman sendiri. Mulai bulatkan tekad dan yakini bahwa teman-teman akan mulai menekuni atau menjalani memahami bahasa pemrograman. Nah, yang kedua yaitu teman-teman bisa mulai dari mengenal istilah-istilah bahasa pemrograman seperti tadi coding, lalu bahasa pemrograman, kemudian ada yang disebut dengan algoritma. Nah, apa sih itu? Apa sih algoritma itu? Algoritma merupakan sebuah langkah-langkah dalam melakukan sebuah pengkodean atau aplikasi. Sebenarnya penerapan algoritma itu bisa kita lakukan di beberapa bidang kehidupan. Seperti contoh kecilnya dalam memasak mie atau memasak mie instan, kita melakukan langkah-langkah. Nah, itu sudah termasuk ke dalam algoritma, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman setelah itu mulailah untuk memilih salah satu bahasa pemrograman. Ada banyak sekali bahasa pemrograman di dunia coding atau informatika. Nah, diantaranya yaitu yang tadi disebutkan, kemudian ada bahasa pemrograman PHP, MySQL, HTML, dan lain sebagainya. Tentu nanti diklasifikasikan ke dalam misalkan teman-teman ingin menggeluti tentang apa nih, apakah web ataupun mobile dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Atau di dunia desain atau game, banyak sekali teman-teman. Lalu mulailah untuk praktis atau latihan atau mulai melakukan coding. Nah, teman-teman ada beberapa cara nih dalam melakukan coding atau pengkodean. Di antaranya teman-teman bisa otodidak atau mempelajari bahasa pemrograman itu secara mandiri. Kemudian teman-teman bisa mengikuti kursus online. Apabila ada kursus offline, mungkin di saat pandemi seperti ini jarang sekali teman-teman. Pilihlah kursus yang mengajarkan kepada teman-teman mulai dari konsep dalam memahami pemrograman itu. Nah, ketika teman-teman sudah memahami konsepnya, mulai praktis atau latihan, teman-teman bisa membuat nih aplikasi sederhana. Banyak sekali aplikasi sederhana yang bisa teman-teman buat, mulai dari aplikasi perhitungan sederhana, mengkalkulasikan nilai-nilai yang tidak begitu rumit atau tidak begitu kompleks. Nah, setelah itu setelah teman-teman bisa membuat aplikasi sederhana, tentu di sana perjuangan bukan semakin mudah. Tentunya teman-teman harus mulai survive di sana, tapi jangan khawatir teman-teman, ada banyak jalan menuju Roma. Jadi teman-teman bisa bergabung dengan forum-forum atau grup pemrograman
yang mana teman-teman bisa bertanya dengan orang-orang yang lebih dulu terjun ke dunia programming. Nah, banyak sekali teman-teman forum-forum bahasa pemrograman yang tentunya relate dengan bahasa pemrograman yang ingin teman-teman kuasai, seperti itu. Lalu ketika teman-teman sudah mulai merasa cukup, tentunya teman-teman bisa memulai project, mengikuti project entah itu bisa datang dari teman atau mungkin projectnya itu bisa mencari di situs-situs online, seperti itu. Itu fungsinya menarik sekali teman-teman. Fungsinya bisa untuk teman-teman bisa lebih mengenal bahasa pemrograman seperti. Nah, sekian sharing-sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya, dan